Pemerintah akhirnya secara resmi membolehkan mudik lebaran di tahun ini dengan sejumlah catatan, diantaranya harus sudah menerima vaksin booster atau dosis ketiga. Aturan mudik tahun ini disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto melalui surat edaran tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Surat edaran ini resmi berlaku pada 2 April 2022 dan wajib dipatuhi masyarakat yang akan mudik nanti. Melalui aturan ini, pemerintah juga membolehkan warga yang baru divaksin dosis pertama maupun kedua untuk mudik, namun harus melengkapinya dengan syarat negatif tes COVID-19. Aturan juga mensyaratkan larangan berbicara saat berada di dalam moda transportasi umum, baik satu arah lewat ponsel maupun dua arah. Juga bagi pelaku perjalanan penerbangan yang kurang dari 2 jam, dilarang makan di dalam pesawat kecuali untuk pengobatan. Satgas menjelaskan aturan ini akan terus dievaluasi menyusul perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahun 2022 ini mengingat sudah terdapat penurunan yang cukup signifikan dari angka kasus 64.000 kemarin sampai 3.000, 4.000-an, maka pemerintah melalui Bapak Presiden memberikan kebijakan untuk dilonggarkan, tapi tentu saja dengan tetap memegang teguh protokol kesehatan dan vaksinasi dosis 3. Tentu saja permasalahan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2021 dilarang mudik karena saat itu walaupun kasusnya juga menurun, tapi capaian daripada vaksinasinya belum setinggi sekarang. Tetapi sekarang sudah tinggi seperti tadi yang kami sampaikan, bahkan sudah bisa booster, makanya yang boleh mudik adalah yang sudah booster. Nah tentu saja untuk saat ini aturan ini pada saat masa mudik. Nanti setelah mudik kita lihat perkembangan kasus COVID-nya. Tentu saja Satgas ini pun selalu menyesuaikan dengan ancamannya dalam menetapkan aturan ataupun surat edaran-edarannya. Dan berikut adalah aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dalam menyambut musim mudik Lebaran tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam surat edaran dari Satgas COVID-19. Aturan perjalanan dalam negeri jelang musim mudik 2022 ini mulai berlaku 2 April 2022. Wajib menerapkan protokol kesehatan, dilarang bicara sepanjang perjalanan, kemudian juga dilarang makan dan minum bagi perjalanan kurang dari 2 jam kecuali untuk konsumsi obat. Wajib gunakan peduli lindungi, kemudian sudah divaksin COVID-19 booster dan tidak wajib tes RT-PCR atau antigen. Vaksinasi COVID-19 dosis 2 wajib hasil negatif antigen 1 kali 24 jam, PCR 3 kali 24 jam. Kemudian vaksinasi COVID-19 dosis 1 wajib hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Dengan kondisi kesehatan khusus tidak dapat divaksin, wajib menyertakan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam dan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit. Kemudian usia di bawah 6 tahun wajib didampingi oleh yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan sebanyak 79 juta orang akan mudik di tahun ini berdasarkan hasil survei Litbang Kemenhub. Untuk itu pihaknya akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi mudik beserta kepastian pemeriksaan kesehatan awak moda transportasinya. Litbang Kementerian Perhubungan melakukan survei. Ya. Nah, survei ini tentu dalam rangka mengantisipasi libur Lebaran dan jumlahnya sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Presiden, kurang lebih 79 juta yang ingin mudik. Ya. Beberapa daerah yang menjadi tempat tertinggi untuk mudik itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan animonya tinggi sekali, diiringi dengan bagaimana kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, beberapa hal yang kami akan antisipasi, tentu tersedia
kualitas dan kapasitas dari transportasi di semua moda itu. Dan saya minta kepada para dirjen untuk melakukan rem cek ya, bis, kapal, pesawat, kereta api harus dilakukan rem cek ya. Terus kita juga mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi awak transportasi ya, pilot, nakoda, masinis, supir bis ya, dan bisa kita lakukan di simpul transportasi, di bandara, di terminal, stasiun dan sebagainya. Nah, kami juga akan dan sedang menginstruksikan operator prasarana dan sarana transportasi terus memastikan protokol kesehatan. Tadi rinci Pak dan Satgas menyampaikan, dan itu harus menjadi satu acuan yang harus kita lakukan. PT Kereta Api Indonesia kini menerapkan kebijakan penjualan tiket jarak jauh H-30 sebelum keberangkatan. Dengan begitu, di stasiun Pasar Senen sendiri tak nampak lagi antrean tiket karena semua tiket keberangkatan untuk mudik Lebaran tahun ini dilakukan secara online. Adapun geliat pemesanan tiket kereta ke sejumlah daerah sudah mulai terjadi. Tak hanya tiket kereta, tiket pesawat juga mulai diburu warga. Mulai 1 April, KAI telah menjual tiket keberangkatan mudik Lebaran tahun ini sehingga masyarakat sudah dapat membeli tiket untuk perjalanan 1 April hingga 16 Mei 2022 dan seterusnya. Sementara untuk area Daob 1 Jakarta, perjalanan kereta jarak jauh diprogramkan akan terdapat sekitar 57 perjalanan kereta api per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 33.028 kursi per hari. Hingga Sabtu kemarin masih tersedia sekitar 60% dari kursi yang tersedia. Penumpang kereta api juga ramai di stasiun Gubeng, Surabaya, di mana tiket kereta mudik Lebaran yang terjual sudah mencapai 12.113. Kereta Api Indonesia, kita menerapkan masa angkutan Lebaran itu selama 22 hari. Jadi terhitung mulai tanggal 22 April nanti sampai dengan tanggal 13 Mei. Nah, selama masa angkutan Lebaran tersebut, 22 hari itu, kami menyediakan total ada 4,7 juta tiket untuk semua KA ya, dalam masa angkutan Lebaran tersebut. Atau rata-rata kalau kita rata-ratakan per hari, kami menyediakan 216.000 tiket per hari untuk semua jurusan ya. Pantauan kita sampai dengan saat ini dari total jumlah tersebut sudah dipesan oleh masyarakat sekitar 24%, Mas Bayu dan Mbak Maria. Jadi masih cukup banyak tersedia karena saat ini baru mencapai 24% yang dipesan oleh masyarakat. Persiapan mudik juga dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di awal April itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya, mengingat kondisi pandemi COVID-19 sudah membaik dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga sudah mulai dilonggarkan, sehingga terhitung mulai tanggal 19 kami mengamati grafik kenaikan penumpang masih sudah di atas 100.000 per harinya. Yang rata-rata sebelumnya di Bandara Soekarno-Hatta untuk per harinya itu di bawah 70.000 per harinya. Nah, sempat menembus angka 124.000 di tanggal 27, dan ini tren yang sudah meningkat ya bagi penumpang pesawat udara yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tim TV One mengabarkan.